Film ini dibuka dengan adegan di Polandia pada tahun 1944 saat Jerman menjajah kaum Yahudi. Seorang anak laki-laki yang dipisahkan dari orang tuanya tiba-tiba secara ajaib dapat membengkokkan gerbang besi yang menahan kawanannya. Gerbang itu bengkok, berputar dan terbuka ke arahnya. Wah, jangan-jangan keturunan Samson nih. Kemudian adegan berganti ke masa depan. Seorang remaja bernama Mary de Canto secara tidak sengaja membuat kekasihnya koma setelah ia menciumnya. Wah, dahsyat banget ciumannya. Diselimuti perasaan takut dan bersalah, Mary akhirnya memutuskan untuk melarikan diri ke Kanada. Adegan berikutnya bergeser ke Senat Amerika Serikat yang sedang memperdebatkan RUU pendaftaran mutan. Dr. Jean Grey menentang RUU itu. Kemudian RUU tersebut dipromosikan oleh senator anti-mutan yang bernama Robert Kelly, yang mana undang-undang tersebut mengharuskan mutan untuk mendaftar ke pemerintah. Dengan demikian, identitas dan kemampuan super mereka dapat diketahui halayak umum. Kembali ke Mary, di Alberta Utara, Kanada. Mary menumpang truk ke kota Laughlin, tempat para pengemudi truk berhenti menonton pertarungan ilegal antara Logan alias Wolverine, yang pemarah dengan lawan-lawannya. Wolverine dianggap sebagai mutan karena ia mampu menumbuhkan cakar titaniumnya dari sela-sela jarinya, yang mana cakar tersebut digunakan untuk menghabisi lawannya. Selesai bertanding, ia tak sengaja bertemu dengan Mary di bar, dan dengan enggan membiarkan Mary bergabung. Yang mana Mary memperkenalkan dirinya sebagai Rogue. Di perjalanan, tiba-tiba kecelakaan terjadi. Kemudian ia diserang oleh salah satu abdi setia Magneto, yakni Sabretooth yang ganas. Lalu dua mutan lain muncul entah dari mana. Mereka adalah Scott Summers alias Cyclops dan Ororo Monroe alias Storm. Keduanya lalu membawa Wolverine dan Rogue ke suatu tempat. Wolverine dan Rogue dibawa ke X-Mansion Xavier di Westchester, New York, yang mana adalah tempat pelatihan para mutan agar menjadi lebih baik. Siswa diajari hidup berdampingan secara damai dengan manusia, dan bagaimana cara mengendalikan kekuatan mereka yang luar biasa. Xavier memperkenalkan Wolverine kepada Dr. Grey dan ke Cyclops dan Storm yang telah menyelamatkan hidupnya. Wolverine yang masih agresif kemudian mendapatkan ingatan jangka panjangnya. Selama 15 tahun ke belakang saat dirinya seorang diri terlunta-lunta dan hidup tanpa arah. Kemudian mereka mengungkapkan bahwa mereka harus bersiap menghadapi Magneto yang sangat menentang adanya aksi damai antara mutan dan manusia. Sementara itu, di sisi lain, selama perjalanan menggunakan helikopter, Senator Robert diculik oleh dua antek Magneto. Mereka adalah Mystique, makhluk biru bersisik yang mampu mengubah dirinya menjadi wujud apa saja, dan Toad, seorang kodok akrobatik yang memiliki lidah mematikan. Robert lalu diterbangkan ke markas Magneto. Di sana, Magneto mendemonstrasikan bagaimana dia memperkuat kemampuannya dengan mesin uji mutasi yang dia buat. Perangkatnya memancarkan radiasi yang memicu mutasi di tubuh Senator Robert. Politis itu kemudian ditransformasikan menjadi mutan dengan tubuh lunak seperti jelly, yang mampu merenggang menjadi bentuk yang lentur. Lalu dia jatuh dari markas Magneto ke dalam air dalam upaya melarikan diri, yang akhirnya terdampar di sebuah pantai yang ramai orang-orang sedang berjemur. Sementara itu, Mystique berubah bentuk untuk menyamar menjadi Bobby. Lalu dia meyakinkan Rogue untuk meninggalkan sekolah mutan Xavier. Rogue yang masih ABG labil itu dengan mudah terhasut ajakan Mystique. Menyadari bahwa Rogue telah menghilang, Xavier menggunakan alat penemuan canggihnya yang bernama Cerebro untuk mencari anak didiknya itu. Ya, semacam alat GPS itulah. Setelah ketemu, Xavier meminta Storm dan Cyclops untuk menjemput Rogue. Namun ternyata Wolverine telah membajak motor Cyclops dan mencuri start untuk menjemput Rogue. Dia melaju motor itu ke sebuah stasiun kereta bawah tanah.
Dan benar saja, di sana Rogue terlihat sedang berada di dalam kereta yang hendak berangkat. Wolverine segera menghampirinya dan membujuknya untuk kembali ke sekolah mutan. Awalnya Rogue ragu, namun berkat sifat kebapaannya yang dimiliki Logan, akhirnya ABG itu mau ikut dengannya. Pada saat yang sama, Bobby KW memasuki rumah Xavier secara diam-diam dan menuju ke ruang Cerebro. Rupanya dia ke sana bertujuan untuk menyabotase sirkuitnya. Kembali ke stasiun, perkelahian terjadi antara Storm dan Cyclops setelah Toad dan Sabertooth tiba untuk menangkap Rogue. Cyclops mengirimkan serangan mata laser merahnya sementara Storm menggunakan petir untuk melawannya. Tak lama Magneto muncul dan mencegat kereta. Setelah menaklukkan Wolverine, dia membawa Rogue pergi bersamanya untuk bergabung dengan dua mutan lainnya. Di markas Magneto, terungkap bahwa Magneto membutuhkan kekuatan Rogue. Dia telah dilemahkan oleh mesinnya sendiri ketika mesin itu menghisap kekuatan darinya selama mutasi Senator Robert. Jadi dia membutuhkan kekuatan mutan lainnya untuk mengaktifkan mesin itu. Karena mesinnya hanya bisa berfungsi dengan bahan bakar kekuatan mutan. Di sisi lain, Senator Robert tersesat dan berakhir di rumah Xavier. Nampaknya dia sangat menderita akibat mutasi yang terjadi pada dirinya. Tubuhnya yang tidak stabil dan struktur sel yang rusak menolak mutasi terjadi pada tubuhnya. Beberapa saat kemudian, dia larut menjadi genangan air. Profesor Xavier sekali lagi mengenakan helm Cerebro-nya untuk mendeteksi keberadaan Rogue dan Magneto. Dengan kemampuan psikisnya yang ditingkatkan, dia mencoba mencari di setiap titik yang terlihat pada pemetaan. Akan tetapi, karena mesin itu telah disabotase, dia justru mengalami koma setelah tiba-tiba terjatuh dari kursi rodanya. Jelas bahwa akan ada konsekuensi mematikan jika Magneto melepaskan mesin bermutasinya ke seluruh umat manusia. Tujuannya pengambil alihan besar dan radiasi Magneto adalah untuk memenangkan perang antara mutan dan manusia. Dia kemudian mendemonstrasikan rencananya selama KTT PBB di Pulau Alice, di mana para pemimpin dunia berkumpul. Dia berencana mengubah semua manusia dengan mesinnya sehingga seluruh dunia akan setara. Sementara itu, setelah berhasil memperbaiki Cerebro, Dr. Jean Grey akhirnya menemukan lokasi di mana Magneto menyimpan mesinnya, yaitu di lengan patung Liberty yang sedang memegang obor. Perjuangan tanpa komando akhirnya terjadi setelah X-Men tiba dengan jet siluman dan bertarung melawan Magneto. Pada awalnya, Toad menyerang dengan lidah panjangnya dan semburan lendir hijau yang beracun. Bersama Mystique yang berubah wujud menjadi Logan. Tapi mereka dilumpuhkan oleh Storm yang dengan berani melawan keduanya menggunakan petirnya. Namun setelah kedatangan Sabertooth dan Magneto, X-Men dipenjarakan di dalam logam bengkok. Magneto bersikeras untuk menjalankan rencananya yang mematikan. Dia mengarahkan mesinnya ke Pulau Alice sebagai target kuncian pertamanya. Dia benar-benar serius ingin mengubah semua manusia menjadi mutan, tanpa peduli efek samping yang akan terjadi. Di sisi lain, terjadi pertarungan sengit 1 lawan 1 di atas kepala mahkota Lady Liberty antara Wolverine dan Sabertooth. Akan tetapi Wolverine terlempar hingga ke bagian tengah patung. Kemudian Cyclops muncul dan menyerang Sabertooth dengan tatapan supernya. Lalu menggunakan kekuatan Storm yang kuat dan pemantapan telekinetik Jean Grey, Wolverine dipandu ke mesin mutasi milik Magneto untuk menghentikan efeknya dan menyelamatkan Rogue. Pertikaian antara Wolverine dan Magneto pun terjadi dan berakhir dengan ledakan tatapan laser dari Cyclops. Magneto jatuh dan terluka, sehingga mengalahkan rencana jahatnya dan menghancurkan mesin sebelum efek mutasi mencapai Pulau Alice. Saat dia sekarat, Rogue diselamatkan ketika Wolverine memeluknya erat-erat dan sekali lagi mentransfer kemampuan regeneratifnya padanya. Lalu film pun berakhir dengan Xavier bangkit dari komanya. Mystique yang masih hidup mengubah wujudnya untuk menyamar sebagai Senator Robert di siaran berita TV.
Dia menjelaskan bagaimana dirinya telah salah menilai tentang masalah pengesahan undang-undang pendaftaran mutan. Dan Wolverine berangkat ke komplek militer yang ditinggalkan di dekat Danau Alkali di Pegunungan Rocky, Kanada, untuk menemukan jawaban atas masa lalunya yang misterius. Sebelum berangkat, ia memberikan teh kalungnya kepada Rock untuk diamankan. Sementara itu, meskipun dipenjarakan di sel yang seluruhnya terbuat dari bahan non-logam, Magneto bersumpah untuk terus berjuang mempertahankan tekadnya mengubah dunia menjadi mutan, yang mana kemudian Xavier berjanji untuk terus memeranginya bersama dengan X-Men-nya, meskipun nyawanya sendiri yang menjadi taruhannya. Dan film pun selesai. Oke, sampai sini dulu ya guys video kali ini. Yaya bakal kembali secepatnya dengan alur film seru lainnya. Jangan lupa juga nih klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifnya biar kalian gak ketinggalan updatean selanjutnya. Makasih nih buat citizen yang udah setia mantengin channel Cinemazi dan mendengarkan semua bacotan Yaya. Tapi Yaya mau pamit dulu, jadi jangan kangen ya. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita berikutnya and see you. Bye-bye.